Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan hidayah, rahmat dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Farhan Zuhdi dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang lahirnya Pancasila. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari dua istilah. Bahasa Sangsekerta atau panca berarti itu 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Bila diulik secara bahasa, Pancasila itu menjadi rumusan serta panduan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila itu dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar negara karena memang sesuai menggunakan jiwa bangsa Indonesia. Pada era globalisasi, Pancasila berusaha menerobos menjadi panduan penetapan mental kaum milenial dan dapat diimplementasikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar falsafah negara Republik Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila itu berkaitan era dengan perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan proses pembentukan negara Indonesia. Pancasila secara resmi diumumkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Sidang ini dihadiri oleh para tokoh dan pemimpin nasional Indonesia yang mewakili berbagai kelompok dan latar belakang, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Proses pembentukan Pancasila dimulai dengan terbentuknya Panitia 9 pada tanggal 29 Mei 1945 yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Panitia ini terdiri dari 9 anggota yang dipilih dari BPUPKI. Berikut nama-nama dan peran panitia 9. Terdiri dari 9. Yang pertama itu Ir Soekarno. Ir Soekarno itu sebagai ketua, Muhammad Hatta itu sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai anggota, Mr. A.A. Marimis sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo anggota dari golongan kebangsaan, selanjutnya Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, selanjutnya Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, dan terakhir Haji Agus Salim sebagai anggota. Mereka bekerja secara intensif untuk menyusun rumusan dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia yang universal dan memadukan berbagai aspirasi. Dalam sidang BPUPKI dan Panitia 9 terdapat beberapa usulan dan pandangan mengenai dasar negara yang diharapkan untuk Indonesia. Beberapa konsep yang dibahas meliputi Islam nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Diskusi dan perdebatan yang panjang terjadi untuk mencapai kesepakatan.
Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sana mengakui adanya Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan dan kekuatan di alam semesta. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati martabat setiap manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mempromosikan sikap saling menghormati dan toleransi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mempertahankan ketuhanan dan persatuan Indonesia dalam beragam suku, agama, ras, dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan pemerintah yang demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan merata, dan keadilan dalam bidang ekonomi dan sosial. Rumusan Pancasila yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno, mendapat dukungan luas dari peserta sidang BPUPKI. Pancasila kemudian dan diakui sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang ketika Perang Pasifik, buat menenangkan hati rakyat Indonesia. Mereka menjanjikan kemerdekaan dan membuat lembaga sebagai persiapan. Lembaga itu disebut dengan Dokuritsu Junbi Koseikai atau BPUPKI. Yang terkenal sekarang itu BPUPKI. Saat sidang pertama berlangsung, para anggota BPUPKI mendiskusikan tema dasar negara. Sidang pertama dilakukan selama 5 hari. Kemudian ketika rapat pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara berupa peri kebangsaan, peri humanisme, dan peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan warga. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno atau Bung Karno, yang terkenal Bung Karno kan, mengutarakan gagasan dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Ketika itulah Pancasila lahir. Ketika itu, Soekarno memberi ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Bung Karno menjelaskan 5 dasar negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan; sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; sila ketiga, demokrasi; sila keempat, keadilan sosial; lalu sila kelima itu ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan Panitia 9 menjadi penyempurna rumusan Pancasila demi menyempurnakan rumusan Pancasila serta membentuk undang-undang yang didasari atas kelima asas tersebut. Maka BPUPKI lah membentuk Panitia 9 tersebut. Pancasila dirumuskan pada Piagam Jakarta di 22 Juni 1945. Pancasila dirumuskan kepada Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Lalu sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara di sidang BPUPKI. Langsung saja penempatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni
Pancasila disetujui oleh Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Indonesia yang sah. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila menjadi ideologi merupakan Pancasila artinya landasan yang mendasar proses penyelenggaraan pada pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi berasal dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Semua masyarakat negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Hal ini membagikan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, bergerak maju, antisipatif, serta bisa menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi warga. Pengertian asal ideologi Pancasila ialah di hakikatnya bukan hanya suatu akibat perenungan atau pemikiran seseorang seperti ideologi lain di dunia. Pancasila diambil berdasar dari nilai-nilai luhur serta nilai religius bangsa Indonesia. Langsung saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, mengundang 5 nilai utama. Berikut adalah norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung pengakuan dan spiritual terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Pancasila mengakui dan menghormati beragam keyakinan dan agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghargai dan menghormati martabat setiap individu sebagai manusia. Pancasila menegaskan perlunya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya menjaga persandaran atau toleransi dan kerukunan antar bangsa, agama, suku, dan golongan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya pemerintah yang berdasarkan kehendak rakyat dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pancasila mengajarkan tentang demokrasi, musyawarah, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. Pancasila mengajarkan tentang keadilan ekonomi, distribusi yang adil, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Nilai-nilai Pancasila ini yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia pada menciptakan negara yang adil, beradab, demokratis, dan bersatu sikap positif dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut saja nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang bisa membentuk nilai moral serta etika sebagai akibatnya dalam perbuatannya, mencerminkan sifat budi luhur. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kepercayaan terhadap yang kuasa, yang Maha Esa, dapat artinya nilai religius, nilai moral, dan nilai kehidupan serta nilai religius, nilai moral, dan nilai keindahan. Nilai luhur Pancasila harus dipahami
bahkan diamalkan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara setiap anak bangsa. Nah, merefleksikan nilai luhur itu menyebabkan keteguhan menjadi bangsa Indonesia yang sinkron serta berideologi itu Pancasila. Berdialogi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara serta serta ideologi bangsa mampu melewati aneka macam rongrongan dan tantangan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Sudah terbukti bisa merekatkan komponen bangsa pada bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila secara konkret tumbuh serta berkembang subur di kehidupan sehari-hari, sekaligus pengalaman ajaran kepercayaan. Pancasila dijadikan pedoman. Pancasila di sini dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mewujudkan cita-cita nasional meski secara resmi disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang telah dianut bangsa Indonesia sejak lama. Nilai-nilai luhur Pancasila mulai luntur sejak era reformasi. Pada Pancasila tak lagi dijadikan sebagai acuan pada berpikir, bersikap serta bertingkah maupun pada menentukan serta menyusun tata hukum berbangsa dan bernegara. Di akhirnya kita mirip kehilangan jati diri serta kepribadian bangsa. Nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sejatinya itu digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Jika Pancasila tidak dijadikan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia akan hilang roh serta jiwanya. Dampaknya warga akan disusupi yang oleh warga itu akan mudah disusupi oleh ideologi asing yang belum tentu itu sinkron menggunakan akar budaya bangsa kita. Beberapa negara yang telah hancur karena ideologi dan simbol persatuan dirusak oleh pengaruh ideologi lain. Setiap negara memiliki konsep ideologi masing-masing sebagai simbol pemersatu, seperti komunisme di Tiongkok dan Korea Utara, liberalisme di Amerika Serikat, monarki atau kerajaan Inggris, dan syariah Islam di Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah. Indonesia mempunyai ideologi Pancasila yang digali berasal warisan nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan falsafah sekaligus dijadikan jati diri bangsa Indonesia, menjadi falsafah hayati atau etos bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis yang mencerminkan hakikat, tujuan, nilai dan arti dunia seisinya, khususnya insan dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Selanjutnya saya akan membahas nilai Pancasila kompatibel dengan ajaran Islam. Nilai-nilai luhur itu nilai luhur Pancasila itu sangat relevan dengan ajaran Islam. Nilai luhur Pancasila sangat relevan menggunakan perintah agama yang tercantum dalam Al-Quran. Sebagai akibat mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti menjalankan ajaran kepercayaan. Pemahaman akan nilai luhur Pancasila harus terus digelorakan, khususnya bagi para ibu-ibu dan remaja, supaya dapat menerapkan pola anak asuh serta remaja yang diwarnai oleh nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia
memiliki nilai-nilai luhur untuk diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pengalaman kita semakin yakin bahwa Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa sudah benar sahih, mampu melewati berbagai rongrongan serta tantangan. Kita juga semakin meyakini bahwa nilai-nilai luhur Pancasila, yakni menilai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan sudah terbukti bisa merekatkan seluruh komponen bangsa pada bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila itu secara konkret tumbuh serta berkembang subur dalam praktik kehidupan sehari-hari menjadi pengalaman ajaran agama. Karena itu melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, bukan saatnya lagi untuk saling mengedepankan ego pribadi dengan menyatakan bahwa ajaran agama kita lah yang paling benar dan agama orang lain lah salah. Nilai-nilai ketuhanan menempatkan persepsi kita pada tataran yang lebih tinggi daripada pemahaman doktrin agama yang sempit. Demikian juga nilai-nilai kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik-praktik keagamaan mereka agar menjadi manusia yang beradab. Hubungan antara Pancasila dan agama. Di sini dijelaskan Pancasila dan kepercayaan merupakan korelasi yang saling membutuhkan, di mana kepercayaan menyampaikan peningkatan moral bangsa dengan Pancasila yang mengeklaim kehidupan beragama bisa berlangsung nyaman, tentram, serta hening. Ideologi Pancasila mendorong sesama umat beragama saling menghormati serta tidak melakukan permusuhan ataupun diskriminasi. Pandangan Islam. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap Pancasila. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin ya, bagi semesta alam, Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama yang berkeadaan dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan lahirnya Pancasila. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya saya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.